Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Mustafa Farizi dengan nomor 080128242936. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan. Oh ya, di sini saya merupakan mahasiswa dari Matematika angkatan 2024 dan saya merupakan mahasiswa dari kelas D atau kelas L2 genap mata kuliah algoritma dan pemrograman. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan untuk suatu program C++ jika struktur data pegawai menyimpan nama pegawai, ID pekerjaan dan ID gaji. Nah, struktur data gaji menyimpan ID gaji dan bisa gaji. Struktur data pekerjaan menyimpan ID pekerjaan dan nama pekerjaan. Buatlah program untuk menampilkan nama pegawai dari nama pekerjaan tertentu, menampilkan nama pegawai dengan besar gaji tertentu, menampilkan nama pegawai dan besar gaji dan nama pekerjaan, menambahkan data pegawai baru. Jadi di sini kita menggunakan suatu struktur, yaitu struktur dalam struktur. Yaitu di sini kita menggunakannya itu tipe def. Jadi kan tipe def itu untuk struktur dalam struktur. Nah, char string. Jadi string ini saya untuk bagian tipe defnya. Nah, selanjutnya struktur gaji. Nah, di dalam gaji itu terdapat ID gaji dan besar gaji. Nah, selanjutnya untuk struktur pekerjaan. Di pekerjaan itu terdapat ID pekerjaan dan nama pekerjaan. Nah, untuk di ID untuk nama pekerjaan itu kan kita kan untuk nama kan. Jadi kita menggunakan string. Nah, selanjutnya. Nah, di string ini kan kita menggunakan char. Nah, string ini. Jadi untuk struktur pegawai, itu di dalamnya itu ada nama pegawai, ID pekerjaan, dan ID gaji. Nah, selanjutnya itu kita menggunakan function lainnya. Nah, di sini kita menggunakan global. Jadi struktur globalnya apa? Variabel globalnya itu udah menyeluruh untuk semuanya. Nah, di sini saya menggunakannya itu jumlah pegawai itu sama dengan nol. Jadi kan kita mulai dari nol dulu untuk jumlah pegawainya dan jumlah gajinya juga dimulai dari nol dan jumlah pekerjaan juga dimulai dari nol. Jadi semua itu dimulai dari nol gitu. Nah, misalnya itu integernya itu sama sama string A, string B. Jadi ini itu adalah tipe data yang sudah kita buat sendiri gitu. Nah, misalnya itu integer sama sama itu sama dengan satu. Jadi dimulainya itu dimulai dengan satu. Jadi integer i sama dengan nol dan i kurang dari 50. Jika dia memenuhi kondisi dari i kurang dari 50, maka dia akan masuk ke if indeks I itu jika tidak sama dengan B indeks I, maka sama itu akan sama dengan nol dan break atau selesai. Nah, artinya itu jika if A indeks I sama dengan garis miring nol dan B indeks I sama dengan garis miring nol, maka dia akan langsung selesai programnya. Selanjutnya, return sama jika semua ini tidak memenuhi dan jika for i tidak memenuhi lagi, maka kita return sama. Nah, tanya itu kan salahnya sama-sama satu kan. Nah, misalnya itu kita menggunakan void tampilkan pegawai berdasarkan pekerjaan. Nah, void ini untuk prosedur. Nah, yaitu pertama string nama cari. Nah, nama cari itu seperti ini for integer i sama dengan nol i kurang dari jumlah pegawai i plus plus. Integer j sama dengan nol j kurang dari jumlah pekerjaan if pegawai indeks. Nah, ini kita gunakan tadi yang pegawai tadi. Nah, ini yang kita menggunakan untuk yang tipe data yang baru itu sama dengan pekerjaan dan ID pekerjaan sama ini pertimbangan lihat. Jadi dia akan langsung mencetak nama pegawai dari pekerjaan tersebut. Nah, tanya itu tampilkan pegawai berdasarkan gaji. Jadi kita akan cari gajinya dulu. Nah, jadi ya seperti ini dia tuh mirip dengan yang atas. Cuman bedanya diganti di sini kan ID gaji. Nah, di sini juga ID gaji gitu. Terus juga besar gaji. Nah, jadi dia akan menampilkan nama pegawai berdasarkan gaji. Nah, selanjutnya, tampilkan semua data. Jadi dia akan menampilkan semua data yang ada di program yang sudah kita buat gitu. Hanya itu string nama pekerjaan itu ini, seperti ini. Nah, J. Nah, dia itu sama juga seperti tadi, tapi bedanya tuh dia menggunakan pertama itu nama pekerjaan indeks K. Itu sama dengan pekerjaan J, nama pekerjaan J gitu. Jadi dia akan menampilkan pekerjaan sesuai dengan nama pekerjaan yang kita cari gitu. Nah, selanjutnya itu seperti ini. Nah, jadi kita akan menampilkan nama pegawainya itu, gajinya itu berapa, dan pekerjaannya itu apa gitu. Nah, selanjutnya itu void tambahan pegawai baru. Jadi di sini kita akan menambahkan pegawai baru gitu di programnya. Nah, yaitu dengan if jumlah pegawai itu jika kurang dari 100. Nah, 100 ini itu bebas. Kalian nak berapa itu bebas. Di sini saya menggunakan kurang dari 100. Jadi nggak mungkin di atas 100 ataupun 100 jumlah pegawainya. Nah, yang itu pegawai P
dan gaji itu G. Nah, ini tipe data yang baru, yang baru dibikin. Dan pekerjaan itu PK. Nah, itu yang pertama kita masukkan nama pegawai, yaitu P. Dengan pegawai kan P. P nama pegawai. Masukkan ID pekerjaan. P kan untuk pegawainya kan. P ID pekerjaan. Masukkan pekerjaan. PK nama pekerjaannya apa. Nah, PK ID pekerjaan sama dengan P ID pekerjaan. Jadi, PK ID pekerjaan itu sama seperti dengan ID pekerjaan yang kita masukkan untuk di pegawai. Nah, ternyata masukkan ID gaji. Jadi kita masukkan ID gajinya terlebih dahulu, dan itu masukkan juga besar gajinya. Nah, untuk ID gaji di gajinya itu, dan juga di ID gaji di pegawai, itu sama. Nah, selanjutnya kita masukkan pegawai, indeks jumlah pegawai itu sama dengan P, pekerjaan jumlah pekerjaan sama dengan PK, gaji jumlah gaji itu sama dengan G. Nah, jumlah pegawai sama dengan jumlah pegawai plus satu. Nah, jumlah pekerjaan sama dengan jumlah pekerjaan plus satu. Nah, selanjutnya jumlah gaji sama dengan jumlah gaji per satu. Nah, selanjutnya itu kita cetak si out data pegawai baru berhasil ditambahkan. Jika sudah kita tambahkan gitu. Selanjutnya else si out data penuh jika dia lebih dari 100 ataupun 100. Jadi datanya itu penuh gitu. Nah, itu integer main. Nah, seperti ini. Nah, for integer ulang sama dengan 0 ulang kurang dari 1000 itu untuk melakukan perulangan terus untuk dimasukkan data di pilihan ini, integer pilihan ini. Nah, jadi kita akan melakukan perulangan terus. Jadi dia tidak melakukan sekali doang gitu. Hanya si in pilihan. Nah, if pilihan sama dengan satu, tadi kan satu kan tadi tampilkan nama pegawai dari nama pekerjaan tertentu. Jadi kita akan menampilkan pegawai berdasarkan pekerjaan. Nah, pilihan dua, tampilkan pegawai berdasarkan gaji. Nah, yang ketiga, tampilkan semua data. Dan yang keempat, tambah pegawai baru. Yang kelima, itu terima kasih. Atau kan, yang kelima kan itu langsung selesai kan, keluar kan. Jadi langsung break. Dan itu return 0 untuk menyelesaikan program juga. Nah, di sini kita bisa langsung kita apa? Kita mulai programnya. Nah, seperti ini. Misal kita ingin menambahkan pegawai baru dulu. Kita masukin 4, pilihan 4. Nah, nama pegawainya bisa saya masukin Rapif. Nah, ID pekerjaannya saya masukin 01. Nama pekerjaannya saya bikin BUMN. Nah, ternyata ID gajinya kita masukin di 01 juga. Nah, ternyata itu besar gajinya kita masukin di 20 juta. Misal. Nah, Nah, data pegawai baru berhasil ditambahkan begitu. Jadi misalkan kita bikin dua data untuk nama pegawai gitu. Misal yang kedua kita masukin di eh Paypal. ID pekerjaan 02. Nama pekerjaannya itu kita masukin misalnya di Taylor. Nah, ID gajinya kita masukin 02 juga. Besaran gaji 10 juta kita bikin. Nah, kita bisa untuk tampilkan nama pegawai dari nama pekerjaan tertentu. Berarti kita bikin satu. Nah, masukkan nama pekerjaan. Misal saya masukkan tadi, kan tadi ada BUMN sama ada teller. Nah, kita menggunakan BUMN, misal. Nah, masukkan ya, jadinya nama yang BUMN itu nama pegawainya teraktif. Nah, ternyata kita masukkan dengan besaran gaji. Eh, besaran gaji. 1, 2, 3, 4 juta. Kita masukkan. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Plus satu tadi. Nah, oke. Jadi dia akan muncul dengan besar gaji tersebut, itu namanya repal. Nah, kita selesai. Misal kita keluar, 0. Dan dia akan selesai. Terima kasih. Nah, mungkin untuk programnya itu seperti itu. Sedangkan untuk flowchartnya itu ada 3 macam. Ada lebih dari 3 macam. Salah, maaf. Oh ya, ini untuk deskripsi program seperti ini. Nah, seperti ini. Tanya untuk pseudocode-nya itu seperti ini. Cukup panjang, bukan cukup lagi, panjang banget. Karena memang codingannya panjang. Nah, untuk flowchartnya seperti ini. Nah, jadi ada 5 flowchart yang dibikin. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.